Berikut adalah penggunaan fungsi dari lookup untuk menampilkan data dari data yang sudah ditentukan sebelumnya atau disebut sebagai tabel bantu. Ya, data yang dimasukkan di dalam tabel bantu ini. Nanti ini akan direpresentasikan di dalam tabel utama di sini. Oke, ini adalah aplikasi ya, praktek atau menggunakannya secara umum ya. Kita di sini diberikan soal seperti ini. Yang pertama dari tabel ini kita bisa lihat keterangan soalnya adalah jenis kendaraan MB itu adalah minibus, SD sedan dan seterusnya. Tarifnya adalah seperti ini. Kemudian biaya sewanya, biaya sewa itu adalah lama sewa dikali dengan tarif atau per jam. Kemudian yang keempat, denda diisikan jika menggunakan fungsi if. Ya. Jika dia menyewa lebih dari 24 jam, maka dendanya 5% dari biaya sewa. Kemudian yang kelima, jumlah bayar dicari dari biaya sewa ditambah denda. Oke, kita praktekkan. Yang pertama, kita akan mengisikan jenis kendaraan di sini, ya, berdasarkan kode kendaraan dan diambil dari tabel bantu yang ada di sebelah kanan. Oke. Langkah kedua bisa kita lakukan dengan cara memberikan nama tabel tersebut. Ya, ini kita bisa blok seperti ini. Kemudian pada data kita bisa berikan nama. Nama di mana nih? Nah, di sini ya. Di formula nama manajer, name manager. Kita isikan misalnya namanya adalah kode kendaraan tanpa spasi, kemudian oke, kemudian close, sudah jadi ya. Selanjutnya akan kita isikan jenis kendaraan yang mestinya muncul di sini ya. Di sini ada nama penyewa, kemudian kode kendaraan, lama sewanya sekian, tarifnya nanti akan diambil juga dari tabel ini, kemudian biaya sewanya merupakan hasil dari perkalian dari lama sewa dan tarif. Denda jika lama sewa ini lebih daripada 24 jam, maka dikali biaya sewa dikali 5%. Kemudian untuk jumlah bayar adalah biaya sewa ditambah dengan denda. Kita isikan yang pertama adalah jenis kendaraan. Karena data menggunakan bentuk vertikal, ya, ini kodenya ke bawah, jenis kendaraan ke bawah, kemudian tarifnya juga arahnya ke bawah datanya, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Isian pertama adalah lookup value-nya, kemudian isian keduanya tadi kita menggunakan tabel ini sudah kita beri nama tadi kode kendaraan ya tanpa spasi, maka kita isikan saja kode kendaraan. Oke, jika benar maka tulisannya akan menjadi merah dan tabel ini akan terblok ya, terblok. Artinya menunjukkan kode di sini itu menunjukkan rank data yang ada di sini. Oke. Silakan dipahami. Selanjutnya isian berikutnya adalah kolom nomor kolom. Jenis kendaraan itu berada di kolom kedua ya dari tabel ini, maka kita isikan 2. Kemudian kita masukkan nilai false, tutup kurung, enter. Oke. Nah, jika menggunakan penamaan tabel tadi, maka ini kita tidak perlu lagi ragu-ragu untuk mengisikan di sini ya. Ini otomatis langsung masuk. Kemudian yang kedua tarif per jam. Tarif per jam ini berada juga di sini ya, tarifnya 12.000, 10.000 dan seterusnya. Ini kita bisa gunakan VLOOKUP lagi dengan kode yang sama. Kemudian nama tabel yang sama. Tetapi kolomnya berbeda. Di sini kolomnya kolom ketiga karena tarif berada di kolom ketiga dan false.
Oke, ntar akan muncul nilai seperti ini. Selanjutnya biaya sewa. Ini hasil perkalian ya antara lama sewa dan tarif, sama dengan E7 dikali menggunakan tanda bintang F7. Bentar. Kemudian kita copy tarik lagi ke bawah. Oke, selanjutnya didenda ya. Menggunakan rumus if jika 26 atau E7 itu lebih kecil daripada 24, standarnya tadi 24 jam, maka nilai di sini akan kita beri nilai 0. Tetapi jika ternyata dia lebih besar daripada 24, maka kita akan mengalihkan 5% dengan biaya sewa. Seperti ini. Silakan dipahami. Kemudian kita lakukan tutup kurung dan enter. Hasilnya ini. Ya. Kita copy tarik ke bawah. Kita perhatikan. Pada lama sewa 12 maka tidak ada dendanya. Sewa selama 10 jam tidak ada dendanya. Selama 24 jam maka dia diberi seperti ini. Oke. Jumlah bayar. Isian selanjutnya adalah menjumlahkan biaya sewa dengan denda. Enter. Oke, tinggal lakukan copy tarik. Total bayar. Nah, ini masuk di bagian statistiknya menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok rata-rata menggunakan average. Kemudian rank dari data yang akan kita rata-ratakan. Kemudian ada biaya tertinggi yaitu max. Kemudian kita blok ranknya dari hasilnya tadi. Dan terakhir adalah biaya terendah menggunakan min. Oke. Demikian penggunaan VLOOKUP atau penerapan VLOOKUP pada tabel berikut. Terima kasih.